tanda kehidupan, yang nampak tanda kematian ini. Mekah ini Pak dikatakan, ada ulama katakan adalah arti bahasa daripada bahasa Arab makri. Mekahnya adalah makri. Dijadikan Ka'bah itu dengan tangisan. Makri adalah tangisan. Tangisan daripada Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya yang tidak ada tanda kehidupan, yang nampak tanda kematian. Tangisan daripada istrinya yang ditinggal oleh suami. Tangisan daripada anaknya Hadrat Subhanahu wa ta'ala Nabi Ismail. Ini terus dijadilah hari ini Allah jadikan kota Mekah. Maka apabila kita memandang Ka'bahullah, pasti dan pasti kita akan menangis. Saya baru jam 11 malam datang ke Ka'bah, kemudian Ka'bah, memandang Ka'bah, betul-betul masuk ini Masjidil Haram, masuk naik sebelah kanan, memandang, langsung kita sujud Pak, bisa menangis. Tidak tahu apa yang kita tangiskan. Karena dijadikan Ka'bahullah dengan tangisan, dengan mujahadah, dengan pengorbanan, dengan susah payah. Maka apabila kita memandang Ka'bahullah dengan pasti menangis. Itulah makom. Maka makomnya Nabi Ibrahim di mana? Di Mekah. Bukan di Babylon. Keinginan hawa nafsu Nabi Ibrahim di mana? Di Babylon. Negeri yang aman, sedap, subur, makmur, masya Allah. Rajanya siap membantu dakwah Nabi Ibrahim. Tapi maunya Allah, kekasihnya Allah, darinya Allah Nabi Ibrahim dibuat makom di mana? Di Mekah. Maka hari ini kita belajar menerima perintah-perintah Allah yang tidak masuk akal. Maka Allah firman dalam Al-Quran, Pak. Semua isi Al-Quran, perintah-perintah Allah kepada dai-dainya Allah, kekasih Allah, orang yang mau di jalan Allah, perintah yang tidak masuk akal. Yang berlawan dengan hawa nafsu. Tertib hidup. Inilah jalan menuju Allah. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Allah perintahkan untuk membuat kapal bukan di tepi laut Tegal. Ini kawasan apa nih? Bukan di tepi laut Pantai Brebes, bukan. Atau di tepi laut Cina Selatan, Laut Merah, bukan. Allah perintahkan Nabi Nuh dalam Al-Quran, Allah firmankan, Allah perintahkan kasihnya Allah Nabi Nuh untuk membuat kapal di Bukit Judi. 3.000 permukaan mil laut. Jarak antara Bukit Judi dan lautan. 1 mil itu Pak, 1.000 kilo. 1 kilo ini 1 jam perjalanan pesawat. Antara Jakarta ke Thailand, saya pernah terbang antara Jakarta ke Thailand Pak, Mas pesawat Thailand. Itu kurang lebih 3 jam. Perintah Allah kepada Nabi Nuh, kekasih Allah. Dainya Allah Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas Bukit Judi. Dan pada masa itu, masih kita bayangkan, sampaikan, hujan tidak Allah turunkan selama 100 tahun. Maka hari ini, dulu Pak, bentangan takazah kita ini. Takazah yang diberikan nasihat kita ini Pak, hanya 4 hari setahun. Sekarang tidak, 4 bulan, 6 bulan. Dalam keadaan susahnya kehidupan, mujahadahnya kehidupan, maka ditambah pengorbanan kita untuk amal usaha kerja Nabi yang mulia. Kita jalan untuk menuju Allah. Maka Tuhan, makom daripada baginda Rasulullah SAW di mana Pak? Makom daripada Rasulullah di mana? Makom tempat di Madinah. Di Madinah, di makom Rasulullah. Apa di makom? Tempat Rasulullah buat usaha kerja Nabi yang mulia, menjalankan usaha kerja Nabi yang mulia. Maka syarat untuk menjadi dai yang berulang-ulang masyarakat kita nasihatkan ada 5 syarat. Sebenarnya banyak syarat yang lain, tapi 5 syaratnya asas. Pertama, dai ini punya makom yang jelas, makom yang jelas, tempat kedudukan jelas. Jangan sebagaimana rumah mati Pak, terbang sana terbang sini, jelas. Maka dai ini punya kedudukan yang jelas, makom yang jelas. Kampung, masjidnya, RT-nya, mahalanya, ini jelas. Itu makom. Yang kedua, dai ini Pak, seperti Ahmad ini, setelah dia punya makom, dia punya istri. Maka darinya Allah Nabi Isa, Allah turunkan ke muka bumi, salah satu untuk mematahkan salib-salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan beristri juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita belajar untuk yang belum nikah cepat nikah, yang masih bujangan cepat cari jodoh, cari pasangan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syarat makom. Ini syarat makom.
kita punya rumah. Masa walet Pak di Kalimantan itu Pak, buah walet tuh Pak lebih bagus daripada rumahnya, daripada rumah tuannya. 400 juta, 250 juta rumah walet Pak. Ini walet, masa dai nggak punya rumah? Yang hari-hari ucapkan kalimat la ilaha illallah nggak punya rumah, ajib. Maka modal untuk menjalankan usaha kerja Nabi yang mendakwah ini Pak, pertama kita yakini amal. Waktu Musyawarah Indonesia 2015 pada dia muncul Abu Zari Maulana saat 30 provinsi, penutup daripada Musyawarah Indonesia, penutup daripada Musyawarah Indonesia diperoleh oleh Maulana Ali 2015. Saya ingat betul, wahai Tuhan sampaikan bahwa ini amal bukan dari kami, bukan dari Masyaikh, bukan dari Nizamuddin, bukan dari Rewin, bukan dari Bangladesh, bukan dari India, bukan dari Bangladesh, bukan dari Pakistan. Ini amal dari amal Nabi sahabat, bukan dari kami ini amal. Bukan dari kayasa kami ini amal. Ini amal Nabi sahabat. Maka buat amal, sempurnakan amal, yakini amal, istiqomah dengan maka amal dibuat. Hari ini mengapa kita tidak mendapatkan Rasulullah? Susah dalam hidup. Tidak ada pertolongan Allah. Susah untuk mendapatkan mayatullah Allah bersama kita ini susah. Tidak sebagaimana sahabat. Sahabat, kapal tidak ada, sampan tidak ada. Mau dakwah, menyeberangi lautan. Allah taklukkan daripada laut, berhibat kepada sahabat. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dengan kuda-kuda sahabat berjalan di atas lautan. La ilaha illallah. Dan pertolongan Allah apabila dari umat yang zaman, hamba umat yang zaman, kakut umat yang zaman, buat pengorbanan yang sama, mujahadah yang sama, yakin yang sama, pengorbanan yang sama, pertolongan Allah kepada umat yang zaman 10 kali cepat daripada sahabat kalian. Maka modal untuk menjalankan usaha kerja dakwah ini Pak, yakin betul-betul. Itu saat makom kita punya rumah. Yang keempat, saat makom ini Pak, kita punya keperluan. Apa nih keperluan? Yang keperluan terjadi di dunia kita. Yang ada di ladang, yang buruh, yang di kantor, yang di sawah, yang di perdagangan, yang di perniagaan, yang di kantor. Keperluan, bukan maksud. Maksud apa? Maksud bagaimana agama wujud kapah dalam kehidupan kita. Bukan kita saja, anak istri kita dan umat. Karena ini kita umat dai, bukan abid. Dan kemuliaannya umat, ketinggian derajat umat, Allah puji ini umat, Allah tinggi derajat umat yang pertama surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena umatnya umat dai, bukan umat. Maka firman Allah pun itu menjadi umat muda kita, umat yang muda sebagai terbaik saatnya ajak manusia kepada Allah. Bukan ajak manusia kepada Allah. Maka ajak manusia kepada Allah. Ajak manusia ke masjid. Ajak manusia mengagungkan Allah. Itulah kemuliaan, ketinggian derajat umat yang zaman, sehingga Allah puji-puji umat yang zaman. Sehingga kaum-kaum nabi-nabi itu memohon kepada Allah minta jadikan umat yang zaman. Hari ini kita tidak minta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, jadikan kita baninya daripada umat yang zaman. Itu kita semua kepada Allah. Maka tanda syukur kita kata Masyaikh, tanda syukur kita Allah jadikan umat yang zaman. Allah pilih dalam menjalankan usaha kerja Nabi yang mulia. Kita jadikan usaha kerja Nabi yang mulia ini maksud hidup kita. Jalan untuk menyelesaikan masalah hidup kita dakwahnya. Maka kita belajar dengan amal. Maka buat amal, sempurnakan amal. Maka waktu muzakarah di Thailand pada 2011, waktu di Yalah, Seoul Thailand, muzakarah tentang kerja mahkomi. Orang yang meluangkan masa di mahkomi, di tempat tinggalnya Pak, bukan tidak mendapatkan nusrah, paling cepat untuk mendatangkan nusrah di mahkomi. Apalagi inti khalifah. Maka orang yang meluangkan masa 2,5 jam untuk Allah, orang yang meluangkan masa 2,5 jam full untuk Allah, saat tidak pulang-pulang. Kalau kita mau kemana silakan, syaratnya jangan pulang ke rumah. Itu menyempurnakan amal. Karena masa 2,5 jam masa untuk Allah. Maka orang yang meluangkan masa untuk Allah, dan yang anda meluangkan masa 2,5 jam untuk Allah, pertolong Allah dengan
dan angkat. Dan di kami ini Pak tidak mudah untuk menangis. Kami di Poli ini Pak, mudahnya sekarang terjadi dakwah, makanan, dalil, sapa daripada solusi hidup, mudah, betul-betul nikmat. Tidak mudah untuk menangis lagi. Untuk menangis tidak mudah. Sedangkan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu daripada Allah dengan menangis angkat tangan. Itu tidak bisa untuk menangis. Maka kita dakwah ini penting untuk meningkatkan level pengorbanan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ini diarahkan untuk meningkatkan level pengorbanan? Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berpengalaman iman kepada Allah. Bukan istiqomah, Pak. 3 hari, 3 bulan, 4 tahun itu bukan istiqomah. Tanda istiqomah ini kata masyarakat kita, bagaimana kita ahbab ini untuk meningkatkan level pengorbanan dan istiqomah. Yang 4 hari 4 bulan, 4 hari 6 bulan. Jadi maksud ini istiqomah. Ini dai yang Allah muliakan. Ini ahbab yang Allah jadi Allah muliakan. Apa muliat? Muliat kata masih katakan muliat kita jadi asbidayah. Senyum kita jadi asbidayah. Sobat kita jadi asbidayah. Pandangan kita, jalan kita, kendaraan kita, ahli keluar kita jadi asbidayah. Mulia. Apabila dai ahbab ini dikatakan apa? Pengorbanan. Maka penting. Maka buat amal, sempurnakan amal ini. Hari ini mengapa kita tidak datang kepada Allah? Susah, gelisah, banyak masalah. Doa kita tidak dijawab Allah karena amal tidak sempurna. Dia akan masih kita 2,5 jam, kita 1 jam. Apalagi mau letakkan tambal pengorbanan jadi 8 jam. Maka umur 8 jam, 36, 38. Jam 3 subuh turun di masjid, isok balik, asar turun, isak balik ke makan. Itu 8 jam. Orang yang meluangkan masa 8 jam untuk Allah, tidak perlu menangis, hanya angkat tangan saja. Tidak perlu menangis, Pak, hanya angkat tangan. Ya Allah, saya ini belum punya masdurat, ya Allah. Ya Allah, saya ini rumah masih ngontrak, ya Allah. Ya Allah, saya ini anak saya belum bisa mondok, ya Allah. Ya Allah, belum ada keluar dari anak-anak saya, rahim istri saya ini habis anak-anak saya, ya Allah. Ya Allah, saya ini negeri jauh, ya Allah. Ya Allah, saya ini banyak hutang, ya Allah. Dalam masa kita berkorban bersama Allah. Karena orang yang bersama Allah ini, Pak, boleh mengancam Allah. Sebagaimana Rasulullah dikirimnya sahabat Badar. Semuanya laki-laki di pada masih tidak ada yang tidak berangkat. Nabi pun berangkat. Ketika pasukan diberangkatkan, Nabi pun juga berangkat. Maka Nabi doa di bawah batang pohon yang hancur tumbang, yang bengkok. Apa doa Nabi? Ya Allah, apabila kau matikan badannya Allah, kau kalahkan badannya Allah, maka satu itu tidak akan menyembahmu. Doa ancaman Rasulullah kepada Allah. Mengapa doa Rasulullah mengancam kepada Allah? Karena pada masa itu sahabat dan Rasulullah keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya dia pasti dia Allah. Belum menebas padang dikasih Ali, Pak, kepada orang habis sudah putus hati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Tahu dekat istri. Istri belum keluarkan masuk. Dia buka istri sedikit aja ditanya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah dalam hidup kita ini. Kita tidak buat amal, tidak sempurnakan amal, tidak yakin dengan amal. Maka setelah kita sempurnakan amal, kita yakin dengan amal. Ya Allah, saya sudah buat amal 8 jam, ya Allah. Saya sudah sempurnakan amal 12 jam, ya Allah. Saya dapat bulan ke tahun, ya Allah. Saya dapat takut rumah di masjid, ya Allah. Ya Allah, saya dah buat jodoh 1, jodoh 2, ya Allah. Ya Allah, pandang pengorbanan kami, ya Allah, pengorbanan saya, ya Allah. Ya Allah, tampakkannya hak, tampakkan batil. Karena senjata orang beriman doa. Maka buat amal, sempurnakan amal, yakin amal, istiqomah dengan amal. Maka orang yang istiqomah ini, Pak, meningkatkan level menyibukkan Allah. Nabi Pak Muhammad di akhir kemungkinan Nabi merisaukan daripada di sana bukan sahabat. Karena tahu Nabi ini sahabat ya, Pak, sudah dari Allah, sahabat. Tapi umatnya, Pak, belum ada jaminan daripada Allah.
belum ada jaminan daripada Allah. Maka Nabi risau dengan umat nangis Nabi. Di akhir hayat Nabi risau daripada umat ya Allah. Ya Allah, umatku ya. Menangis umat, menangis Nabi. Merisaukan daripada umat, menyedihkan umat. Tapi hari ini kita merisaukan Nabi, ditangiskan Nabi, disusahkan Nabi. Tapi kita tidak risau dengan diri kita, tidak risau dengan anak istri kita, tidak risau dengan umat. Ini masalahnya apa? Tidak ada kerisauan, tidak tertanam kerisauan, tidak tertanam risau Nabi, pikir Nabi, pergaulan Nabi dalam diri kita ni, Pak. Walaupun kita sudah buat kerja dakwah, masalahnya satu saja kadang-kadang. Masalahnya umat satu saja. Kita tidak ada ulama, tidak buka Al-Quran, bukan tidak ada hadis Al-Quran, bukan tidak ada pondok pesantren, bukan tidak ada orang Islam. Satu saja masalahnya umat. Apa dia? Ujungnya cinta daripada dunia. Ini masalahnya. Maka apa hadis Nabi sabdakan, apabila umatku mengagungkan di dunia, maka tercabut daripada Islam, kehebatan Islam tercabut. Sehingga mendengar firman Allah tidak ada getar di hati. Diajak untuk keluarnya Allah, sedikit pun tidak ada keinginan. Dipanggil Allah untuk hayya Rasulullah, bagi Rasulullah, tidak ada keinginan untuk datang ke rumah Allah. Mengapa masalahnya? Karena cinta daripada dunia. Islam ini banyak seperti biji lautan, tapi itu Allah adil. Bayangkan Syekh Hafidh Cikampek 2016 beliau katakan, Islam di negeri kalian di Indonesia hina di negeri kalian. Islam terbanyak di dunia, mayoritas Islam, tapi kalian hina di negeri kalian. Mengapa kita hina di negeri kita ni? Karena kita tidak jadikan usaha maksud. Kita tidak yakin dengan nama usaha kita. Kita tidak hidupkan agama kafah dan bersubuhan dan sunnah dan bersubuhan ini. Ini masalah. Kita tidak pegang dakwahnya. Kata masyarakat kita tidak kuat. Kita pegang gigi dakwahnya di belakang kita lepas. Gigit usaha dakwah di gelang kita yang lepas dakwah. Maka sunnah Nabi yang mulia untuk agama jauh-jauh. Lama-lama capek-capek. Tapi untuk dunia tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu lama-lama, tidak perlu capek-capek. Karena tertib dunia ini mau daripada rezeki kita, pada jodoh kita 50 tahun sebelum lahirnya kita harus tetapkan. Sedikit pun jangan ada kekhawatiran daripada kita. Tapi belum ada ketetapan Allah, janji daripada Allah, kiriman Allah daripada kita, bagaimana iman amal soleh kita. Maka maksud Allah hantar kita ke dunia ini, mau kita sempurnakan iman, sempurnakan daripada amal itu saja. Kalau sudah sempurna iman amal soleh kita wujud dalam kehidupan kita, ahli golongan umat, selesai masalah. Maka dunia dahulu asbab perlu diusahakan. Dunia ini perlu diusahakan. Nggak punya anak, harus nikah. Mau punya anak. Nggak punya beras, harus punya sawah. Nggak punya hidup, harus ada usaha. Apa? Karena dunia ini dahulu asbab perlu diusahakan. Iman amal akan sempurna wujud perlu diusahakan, perlu mujahadah. Tidak bisa kita angkat kaki, duduk-duduk, nonton TV, tidak bisa iman akan wujud. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia mewujudkan imannya. Anak menjadi yatim, istri sahabat menjadi yatim. Dan kapan apabila sahabat akan tidak akan pulang, ini sahabat. Tidak akan pulang, tidak ada berita pulang di sahabat. Sehingga ada sahabat mati di Aceh, Syahid di Aceh, Syahid di Pulau Jawa, Syahid di Pulau Kalimantan, Syahid di Kardopa, Syahid di mana-mana Syahid. Itu menandakan agamanya tak perlu diusahakan. Maka syarat makomi, kita punya makom yang jelas, yang kedua punya istri, yang ketiga punya rumah, yang keempat punya kendaraan, yang kelima punya keperluan. Seperlunya saja, Pak. Sebagaimana rumah, kita punya toilet. Masa bagus ke toilet daripada rumah kita? Ajib. Hari ini Masya Allah kita untuk berpeluang hidupnya, Pak. Habis-habisan 7 jam 7. Dinas kita dari jam 7 ke jam 7, Pak. 12 jam untuk dunia. Tapi untuk Allah 5 waktu tidak ada kekuatan. Jangan kan mau 2,5 jam, 8 jam, 12 jam, 4 bulan. 5 waktu tidak ada kekuatan. Karena mengapa? Karena habis masih kita dengan dunia. Yang risaukan Nabi, usahakan Nabi umat daripada cinta daripada dunia. Maka apabila kata Nabi, apabila umatku sudah mengagungkan daripada dunia ini, maka tercabut kehebatan Islam dalam percaya. Ini masalahnya, Pak. Hari ini tidak ada kekuatan, kita keluarnya Allah, tidak ada kekuatan datang ke umat, mengajak umat ke masjid, mengampaikan la ilaha illallah kepada umat, mengikuti sunnah.
mengajak anak kita untuk keluarnya Allah, mengajak anak kita untuk pondok pesantren, untuk mengajak istri kita keluarnya Allah, mas Tuhan, tidak ada kekuatan mengapa Subhanahu wa ta'ala. Satu masalah cinta dunia. Ini masalahnya. Ini penyakit yang dikuatkan yang didapatkan Nabi daripada umat ini, cinta daripada ini. Dan kedua kata Nabi, dia bilang umatku meninggalkan kerja yang besar, dakwah, tidak mengajak kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, maka Allah haramkan daripada kebaikan wahyu. Maka sisa wahyu yang nampak daripada umat ini Al-Quran. Tidak paham isi kandungan Al-Quran, maunya Al-Quran, apa firman Allah dalam Al-Quran, tidak paham. Habis Al-Quran, baca Al-Quran, tapi tidak paham apa maksud Al-Quran. Karena kami tidak mengajak kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, muslimin kepada Allah, tidak mau dakwah. Yang ketiga kata Nabi, apabila umatku hujat menghujat, caci memaki, fitnah, tuding satu sama lain, maka ia tidak daripada Allah. Hari ini fitnah ini masuk di kalangan dari Allah. Apa? Menghujat, memfitnah, memuji satu sama lain, maka jatuh daripada Allah. Kalau tidak pandang kita, apakah minta dengan siapa kita lagi? Mau kemana itu? Kalau tidak Allah pandang, langit milik Allah, bumi milik Allah, laut milik Allah, kayu milik Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah kita mengapa? Karena kita menghujat, caci, fitnah, tuding satu sama lain, maka jatuh daripada Allah. Maka kita pandang saudara kita dengan kebaikan, dengan kasih sayang, kita doakan saudara kita. Maka bukti saudara ini Pak, apabila kita dekat, saling mengingatkan, saling mengunjungi, saling ajak mengajak, saling menasihati. Apabila kita jauh, saling doa, mendoa. Ini bukti saudara yang sesungguhnya. Nanti bapak-bapak Kalimantan, ajak juga kami, taskil juga kami, datangi rumah-rumah kami. Ini bukti saudara yang sesungguhnya. Dan apabila kita sudah jauh, saling doa mendoakan, ya Allah, jadikan kampung Madinah ya Allah, jadikan keluarga Madinah ya Allah, jadikan tetangga sebagai tetangga sahabat ya Allah, jadikan anak-anak sahabat ya Allah, jadikan kampung-kampung sahabat ya Allah. Doa. Jadikan anaknya habis Al-Quran, habis bidang agama ya Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi yang mulia semuanya menyelesaikan masalah di masjid. Sahabat-sahabat Pak, menyelesaikan masalah bukan di pasar, bukan di ladang, bukan di kebun, bukan di persoalan, bukan di perusahaan, bukan di laut. Di mana sahabat menyelesaikan masalah? Di masjid. Sahabat ditagih hutang, sahabat tak ditagih hutang, maka tertib sahabat sama di situ gitu. Ada yang pedagang, ada yang pengusaha, ada yang polisi, ada macam-macam tertib sahabat. Maka sahabatnya Pak ditagih hutang. Maka sahabat datang ke masjid, dia sholat rakaat, buat amal masjid, melakukan masa di masjid. Maka seketika sahabat pulang, Allah jadikan, Allah ubah batu di depan rumah sahabat, Allah jadikan emas. Allah ubah batu di depan emas, Allah jadikan emas. Untuk mengubah batu, jadikan batu menjadi emas itu. Maka sahabat Pak tidak yakin dengan emas menyelesaikan masalah, sahabat ada sedikit. Dibuatnya ke pasar, dijualnya. Setelah itu dia bayar dapat duit, dia bayar hutang. Sisa daripada emasnya Pak tidak pakai sahabat di depan rumahnya, Allah jadikan batu lagi. Apa yang ditanya sampai? Mengapa kagak kau simpan emas, besok kau bisa jual lagi untuk keperluan yang lain? Apa sahabat sampaikan? Saya ini punya Allah, saya ini punya Rasulullah, saya ini punya sunnah, saya ini punya amal, saya punya dakwah, saya ini punya sholat, saya ini punya Al-Quran. Ini sahabat menyelesaikan masalah dengan amal, bukan dengan mal. Hari ini Pak, jangankan orang yang bukan ahbab, bukan kafir. Ahbab pun berkeyakinan menyelesaikan masalah dengan amal, dengan mal. Kalau tidak ada duit, mana bisa keluar sih? Mana kalau tidak ada tabakut, tidak bisa keluar sih, tidak usah bakat kalau tidak ada tabakut. Ini itu Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan sudah salah. Keserikan yang sangat besar di hati. Ini Pak. Maka hari ini, Masya Allah, kita menyelesaikan masalah kita dengan amal. Maka buat amal, sempurnakan amal, yakin amal, istiqomah dengan. Maka Tuhan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan gunung-gunung dunia, maka Allah jadikan gunung jadi pasar-pasar. Allah jadikan gunung jadi pasar-pasar.
Maka malaikat tergabungnya kehebatan daripada gunung. Jadi pasak bumi. Wahai malaikatku, ya Allah, ada yang lebih kuat daripada bumi, pasak gunung. Kata Allah, ada itu besi. Maka Allah jadikan. Maka malaikat pun tergabung dengan besi. Ya Allah, ada yang lebih kuat daripada besi, yaitu api, kata Allah. Ketika kerasnya besi apabila dipakai dengan api, besi meleleh. Ya Allah, api yang lebih kuat daripada besi, yaitu air, kata Allah. Api, yaitu air. Tingginya beberapa api disiapkan akan panas. Ya Allah, ada yang lebih kuat daripada air lagi, yaitu angin. Kekuatan angin tidak bisa membawa air kemana-mana. Maka Tuhan Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatnya Allah bertanya, wahai malaikatku, katanya Allah, ya Allah, ada yang lebih kuat daripada angin. Hamba-Ku, kata Allah, hamba-Ku, kata Allah, hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang betul amal iman amal soleh, dia lebih kuat daripada gunung, lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada air dari bulan daripada air. Hamba Allah yang betul imannya kepada Allah, yang betul yakinnya kepada Allah, yang betul sempurna kepada Allah, dia lebih kuat daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Umar gempa terjadi, melanda kota Madinah berulang-ulang, maka kekuatan iman daripada Khalifah Sayyidina Umar dengan kaki kanan Umar bisa menghentakkan kakinya, menghentakkan kaki daripada Sayyidina Umar, menghentakkan kakinya bumi. Wahai bumi, kurang adilkah daripada Khalifah Sayyidina Umar ini? Berhenti. Gempa bumi ini Pak, sampai hari kiamat tidak akan gempa bumi di Madinah. Kekuatan daripada iman sahabat. Jadi kekuatan iman bisa menyelesaikan permasalahan di dunia sementara, akhir kelak dan selama-lamanya. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, maksud Allah tentang ini kita harus paham, kita mau paham. Keluar saja, sempurnakan iman, sempurnakan iman. Maka syarat kita buat kerja ini Pak, inti kolima makom. Maka bila kita buat makom yang sungguh-sungguh, maka Allah akan hantar inti kolima yang panjang, yang jauh. Pesawat terbang, kekuatan, kemuliaan pesawatnya terbangnya. Apabila pesawat terbang tidak berangkat-berangkat Pak, tidak terbang-terbang, ini pesawat apa ini? Ini pesawat rosak. Hari ini Pak, kita mengadakan makomis, tidak terbang-terbang 12 bulan, ada saja di makomi, di Halako, di Makas, tidak terbang-terbang, tidak bakar 4 bulan, 6 bulan. Ini ahbab rosaknya. Ini ahbab yang rosak. Maka ahbab yang baiknya Pak, ketika makomi sungguh-sungguh, setelah makomi, dia intibali sungguh. Begitu juga kalau saya tahu terbang pesawat terbang, pesawat. Tidak turun pesawat. Ini kayak mesin engine, dia akan pecah di atas. Maka kekuatan amal makomi dan intikul ini asas daripada usaha kerja lagi yang boleh dapat. Ini yang akan mengangkat derajat kita, kekuatan lebih iman kita hanya subhanahu wa ta'ala. Makomi dan intikul. Maka di mana letak usaha kita Pak? Yaitu rumah Allah, di masjid Allah. Di mana letak usaha kita? Di masjid-masjidnya Allah. Di mana kantor kita berusaha? Di masjid, di rumahnya Allah. Tempat yang paling mulia di pemakaman, rumahnya Allah. Taman suci yang rumahnya Allah. Masjid. Ini tempat kita itu subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat yang paham, menyelesaikan masalah sahabat di masjid. Nabi hijrah pertama di Madinah buat masjid. Dan apabila kita memandang masjid, kita ucapkan daripada sholat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tidak tahu hebatnya dari masjid, mulia daripada masjid. Ini mengapa kita tidak paham, tidak tahu, tidak yakin kemuliaan masjid ini Pak? Kalau cinta daripada dunia kita Pak. Kita masih senang hati kita di sawah, senang diri kita di pasar, senang diri kita di rel kereta api, senang kita di terminal, senang kita di laut tempat jin nih Pak. Tapi kita tidak senang di masjid. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita cinta daripada dunia? Allah jadikan masjidnya Pak. Allah jadikan masjid negeri kita 1 juta masjid. Kalau hidup amal masjid itu 1 juta, masih hidup dengan amal usaha kerja Nabi yang mulia dakwah nih Pak. Hidup dakwah, hidup taklim, hidup ibadah hikmatnya Pak. 1 juta masjid selesai masalah dunia nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tak